teman-teman Arabku. Dan kalian perlu tahu itu dan jangan sampai itu kalian lakukan kepada orang Arab. Teliti dulu. Baju jeans itu dikira kayak bapak-bapak yang mudah diajak ke mungkin diskotik, atau tiba-tiba ada ibu-ibu yang pengen ngajak mereka ke hotel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat insya Allah. Teman-teman, aku ingin bercerita sebenarnya sama kalian. Tapi sebelum aku cerita, sebentar. Sebelum aku mulai bercerita, aku mau bertanya sama kalian. Apa yang ada dalam pikiran kalian ketika melihat, mendengar kata orang Arab? Kalian boleh tulis di kolom komentar ya, apa yang kalian pikirkan, apa yang ada dalam benak kalian tentang orang Arab. Apakah orang Arab itu orang yang kaya? Apakah orang Arab itu orang yang sering naik haji? Orang Arab adalah orang Saudi? Orang Arab itu banyak istri? Orang Arab itu mungkin pikiran lain di pikiran kalian, aku nggak tahu. Atau mungkin lagu Arab itu semua yang lagu Arab itu adalah sholawat atau lagu-lagu keagamaan, aku nggak tahu. Tapi teman-teman, aku ingin memberitahu kalian bahwa, sebelumnya aku ngomong tanpa konsep ya, benar-benar apa yang ada di pikiranku aja, aku nggak ada naskah apapun teman-teman. Tapi aku ingin menyampaikan ini sama kalian dan ini penting banget. Pertama, tidak semua orang Arab itu orang kaya. Aku nggak tahu ya, tapi kebanyakan orang-orang Indonesia yang bertemu dengan aku berpikir orang Arab itu adalah orang kaya. Yang mungkin raja minyak lah, dia sering naik haji lah, atau apa, nggak ngerti kenapa bisa berpikir seperti itu. Nggak semuanya mereka dari negara kaya, karena kan Arab itu nggak cuma Saudi ya, dan dari Yaman gitu. Tapi aku nggak tahu kenapa akhirnya dipikir orang-orang Arab itu kaya. Yang kedua adalah tidak semua lagu berbahasa Arab itu adalah bernuansa Islam ataupun selawat, itu beda banget teman-teman. Bahkan ada lagu Arab yang judulnya Intae mushkifaya laitika rahnil haram. Oh iya, mentang-mentang dia nyanyiin mendayu-dayu dan sedih gitu. Terus kita kira itu dia menyampaikan sesuatu tentang selawat atau hal-hal yang berbau pahala. Tidak teman-teman, itu adalah lagu putus cinta ya. Mohon teman-teman jangan berpikir semua lagu bahasa Arab itu selawat, cari tahu dulu judulnya apa, cari tahu artinya. Jangan sampai nanti kita salah memberikan informasi pada orang. Kemudian yang ketiga adalah, tidak semua orang Arab itu punya banyak istri, identik dengan poligami yang punya 4 istri, 2, 3, enggak semuanya teman-teman. Ini aku menyampaikan fakta-fakta dulu ya, tapi nanti aku akan ada peristiwa yang terjadi yang menimpa teman-teman Arabku. Dan kalian perlu tahu itu dan jangan sampai itu kalian lakukan kepada orang Arab. Teliti dulu. Nah, selanjutnya, yang pertama, mereka bukan berarti orang Arab orang kaya, bukan berarti lagu Arab itu semuanya bernuansa selawat, bukan berarti orang Arab itu semuanya banyak istri. Kemudian yang keempat adalah aku bingung ya ngomong apa ya. Mungkin 3 itu dulu teman-teman. Nanti kalau ada aku akan tambahkan di kolom deskripsi. Nah, terkait contoh pertama, aku punya teman dari Yaman. Oh iya, satu lagi. Biasanya orang Arab itu kalau sudah menggunakan baju khas jubah mereka tuh yang putih-putih, itu biasanya ada orang yang beranggapan itu syekh yang taat agama banget, pasti akan assalamualaikum syekh gitu. Tapi kalau pakai baju jeans itu dikira kayak bapak-bapak yang mudah diajak ke mungkin diskotik atau apa. Karena itu pernah kejadian sama temanku ketika dia berpakaian jeans santuy gitu, berpakaian gaul, tiba-tiba ada ibu-ibu yang pengen ngajak mereka ke hotel. Mereka ketakutan. Itu orang Indonesia loh. Jadi aku nggak tahu ya di pikiran ibu itu apa. Entah dia berpikir orang Arab itu suka yang jahiliyahnya ya, aku nggak tahu. Tapi kasihan kan mereka berkunjung ke sini malah mendapatkan perlakuan seperti itu. Oke, aku akan kembali ke contoh yang pertama.
tidak semua orang Arab itu kaya ya teman-teman. Jadi pernah kejadian seperti ini. Teman Arabku dia mahasiswa, sama kayak mahasiswa Indonesia juga. Dan belum tentu mereka punya uang sebanyak yang dalam pikiran kalian ya. Mahasiswa, kos juga, masih membiayai hidup di Indonesia gitu. Dan mereka suatu hari tidak bisa menemukan ojek online dan harus pergi ke tempat pos pengamanan. Saya nggak mau nyebutin itu pengamanan apa, untuk mencari bantuan. Akhirnya udah jam 10, jam 11 tidak mendapatkan bantuan. Akhirnya si petugas pengamanan itu menyarankan pulangnya jam 4 aja gitu. Kebetulan teman aku itu satu laki-laki, 2 perempuan. Dia mulai tuh berpikir bahwa laki-laki itu membawa 2 istri. Selanjutnya, padahal sebenarnya di halaman kantor itu ada mobil yang mungkin bisa membantu mengantarkan mereka. Tapi malah dipalakin, diminta uang 500.000. Ya mungkin mereka berpikir orang Arab itu adalah orang kaya yang nyimpan uang, padahal mereka cuma mahasiswa yang masih bocil-bocil gitu. Menurut aku yang masih usianya masih kecil, bukan dewasa yang bisnismen seperti itu, tapi mahasiswa. Itu kenapa dipalakin sih? Kenapa nggak dibantuin aja? Yang kedua, aku pernah dengar musik Arab di kamar mandi, jujur. Tiba-tiba temanku marah, kenapa aku mendengar sholawat di kamar mandi. Padahal itu bukan sholawat, itu adalah nyanyi-nyanyian tentang orang pernikahan. Dan yang ketiga adalah, tidak semua mereka yang jahiliyahnya ya, mereka juga banyak yang baik, berpendidikan. Dan intinya jangan memperlakukan orang dengan buruk tanpa tahu apapun. Jadi diteliti dulu apakah mereka dari negara mana, mereka lakukan apa di sini. Lagu-lagu pun jangan judge itu adalah lagu sholawat segala macam. Tapi dari kesimpulan aku itu, jangan berlaku tidak adil, jangan berlaku buruk kepada orang yang akhirnya orang nggak nyaman gitu loh di negara kita. Aku kasihan sama teman-teman aku sampai dia ngadu. Malahan mereka udah nggak punya uang, malah dimintain uang gitu. Nggak tahu si pos pengamanan itu berpikir tentang apa. Oke teman-teman, kalian boleh tulis di kolom komentar permasalahan apa saja yang terjadi atau culture shock dengan orang Arab. Semua kalian bisa menuliskan di kolom komentar, nanti mungkin kita bisa bahas di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf ya, aku ngomongnya mungkin agak terbata-bata karena aku benar-benar ngomong tanpa konsep. Yang dalam pikiranku adalah aku harus menyampaikan ini kepada kalian, dan kalau kalian merasa ini bermanfaat, tolong sampaikan dan bagikan. Oke, karena sudah malam aku harus kembali ke kamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa.